Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat di sekeliling kita banyak sekali masyarakat kita dihadapkan dengan problem yang sangat luar biasa. Kezaliman merajalela, kejahatan, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Namun kemudian apa yang terjadi pada kita hanya terlalu fokus dalam meningkatkan kesolehan kita secara personal. Sejatinya itu adalah hal yang positif. Namun jangan sampai kita melupakan bahwa kesolehan dari sosial atau kesolehan dari masyarakat itu juga tetap penting untuk dijaga. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya adalah, dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Dan apabila ajal itu datang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengakhirkan atau menunda ajal tersebut, dan juga yang dapat mempercepat ajal tersebut. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita melihat kembali ayat ini, yaitu Al-A'raf ayat 34, maka ada satu hal yang sangat menarik teman-teman semua. Yang mana kata ajal yang artinya adalah batas waktu atau batas akhir waktu ini ternyata didekatkan dengan kata umat. Jadi bukan walikulli makhlukin ajal, atau bagi setiap makhluk itu ada ajal, atau bagi setiap manusia itu ada ajal. Namun ada umat. Mengapa kata umat ini dilekatkan dengan kata ajal? Karena kalau kita melihat banyak sekali yang dikisahkan di dalam Al-Quran betapa umat-umat terdahulu ternyata mereka juga telah menemui ajalnya atau telah menemui batas waktunya. Diakibatkan oleh kezaliman yang telah mereka lakukan, penyimpangan, kerusakan, dan yang lain sebagainya, sebagaimana yang telah menimpa para umat dari nabi-nabi terdahulu. Umat Ad misalnya, atau kaum Ad yang mana merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, atau kaum Tsamud yang mana merupakan kaumnya Nabi Shalih alaihissalam, atau mungkin apa yang menimpa kaum Sodom yang mana merupakan kaum dari Nabi Lut alaihissalam. Atau kita juga seringkali membaca, meneladani kisah bagaimana Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun kemudian pada akhirnya pun juga menemui ajalnya. Atau kalau kita bicara tentang dinasti-dinasti Islam di masa lampau yang berjaya selama 10-14 abad lamanya, pada akhirnya juga telah mencapai pada ajalnya atau akhir batas waktunya. Atau mungkin kalau kita melihat, berkaca kepada yang terjadi di negeri kita sendiri, masa Orde Baru yang terjadi begitu lama, atau mungkin masa Orde Lama pun juga seperti itu, pada akhirnya pun juga akan menemui ajalnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengotak-atik apabila telah usai masanya. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai bagian dari masyarakat muslim, bukanlah untuk mengotak-atik ajal tadi, mengotak-atik batas waktu, melainkan mengisi waktu yang kita miliki, amanah yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, agar tetap selalu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Islam beserta ajaran-ajarannya. Sebagaimana yang juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang artinya adalah, dan betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan, maka kami datangkan siksaan pada malam hari atau pada saat siang hari ketika mereka sedang beristirahat. Jangan sampai kemudian apa yang kita miliki saat ini kemudian menjadikan kita lalai, sehingga kemudian kelalaian itu, kezaliman yang terus kita biarkan, yang kita diamkan begitu saja, menjadikan kita umat yang kemudian dibinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama kita mengisi hari-hari kita mengisi kita bersama-sama bersinergi dengan masyarakat, dengan umat, untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar,
dan juga menjaga ketakwaan kita di mana saja kita berada, agar kemudian negeri kita ini menjadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 15, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, negeri yang sejahtera, dan juga negeri yang mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.